Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ana Kurnia Putri. Hari ini saya akan membahas 7 hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu kena tuna. Apa saja kah itu? Yuk kita cari tahu dengan menonton video ini. Jangan kemana-mana dulu. Tapi sebelum itu, bantu like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendukung channel Ana Kurnia Putri agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Natuna adalah sebuah kabupaten di Kepulauan Riau, Indonesia. Merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Moto dari kabupaten ini adalah Laut Sakti Rantau Bertuah. Sesuai dengan motonya, memang benar-benar bertuah loh. Karena Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Terkenal penghasil minyak bumi dan gas, serta hasil alam dan laut yang sangat berlimpah. Tak heran kalau Natuna jadi rebutan negara asing, terutama Tiongkok, Cina. Adapun hal-hal yang perlu kamu ketahui adalah: pertama, bahasa. Pada dasarnya, bahasa di Natuna adalah bahasa Melayu Natuna yang mempunyai persamaan dialek dengan negeri Tengganu. Selain itu juga dipengaruhi oleh bahasa Riau, Aceh, dan pendatang yang ada di Natuna. Kesulitan berbahasa akan kamu temui apabila kamu datang ke kota Ranai. Di antara semua pulau yang ada di Natuna, cuma Ranai yang bahasanya yang sulit dimengerti. Istilahnya bahasa Inggris Natuna lah ya. Contohnya ini nih, ya, iya, tidak, ende, atau endok. Tidak ada DIC. Mengapa? Behal. Mengapa begitu? Behal kondok. Kemana? Nak gimana? Atau nak gimana? Kamu yau. Iya bin. Ikan tongkol simbe atau simbo. Hujan ujian. Jalan jelen. Kita kalian. Maaf logatnya nggak pas ya. Hehehe. Kira-kira perlu nggak sih kamus bahasa Natuna? Hehehe. Tapi susah kali nyebutnya. Selanjutnya, hal kedua yang perlu kamu ketahui adalah makanan khas Natuna. Yang biasa dikenal adalah tongkol asap, kerupuk atom, dan kerupuk ikan. Namun ada makanan khas lainnya, yaitu pede. Terbuat dari bilis yang dibusukkan. Tapi jangan salah, setelah diracik dengan bawang, cabai, pedas-pedas, pakai jeruk. Wih, enak, bikin selera makan, woi. Kamu wajib nyoba ya kalau ke Natuna. Yang kedua adalah tabel mando. Ini juga nih saya nggak pandai nyebutnya. Makanan ini terbuat dari sagu yang dijadikan kayak lempeng gitu. Biasanya dicampur dengan ikan. Ini dikenal dengan pizza Natuna. Lumayan rasanya enak juga. Selanjutnya adalah kernas. Kernas ini terbuat dari ikan giling dan sagu butir. Ini makanan enak loh, kesukaan saya. Kalau kamu mau tahu resep buatnya, ada di rekomendasi di atas di channel Makanan Kampung. Hal yang ketiga yang perlu kamu ketahui adalah pesona dan hasil alam Natuna. Pesona alam Natuna tidak perlu diragukan lagi. Pantai yang indah, lautan yang jernih, panoramanya sangat memikat mata wisatawan lokal bahkan wisatawan dunia. Hasil alamnya tidak kalah, diantaranya durian. Durian ini bisa diolah menjadi lempuk, tempoyak, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga cengkeh, madu, dan tanaman lainnya. Hasil lautnya yang sangat berlimpah, ikan dengan berbagai jenis, dengan ukuran yang besar-besar ataupun yang kecil. Jadi kalau kamu seorang yang mania dengan memancing, silahkan ke Natuna. Kamu pasti ketagihan memancing ikannya. Ini salah satu ikannya, ikan kerinci. Paling enak dibakar.
Selain itu juga ada keremis, gurita, bahkan lobster. Ibu Susi aja terkagum-kagum nih. Yang keempat, yang perlu kamu ketahui tentang Natuna adalah pengemis dan pengamen. Di Natuna, kamu tidak akan menjumpai baik pengemis ataupun pengamen, karena masyarakat di Natuna hidup dalam keadaan sejahtera. Tidak ada masyarakat yang begitu susah ataupun terlantar. Jika tidak ada kerjaan, mereka akan tetap berusaha dengan kreativitas yang mereka miliki. Semoga sampai nanti-nanti ya, amin. Yang kelima, yang perlu kamu ketahui adalah tradisi. Tradisi di Natuna sangat menarik dan unik, terutama pada acara keagamaan seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi dengan acara besar-besaran. Salah satunya di Pulau Serasan. Kalau Maulid Nabi menggunakan ribuan telur merah dan dipadukan dengan kue bahulu yang diarak mengelilingi kampung. Tradisi lain adalah makan bersama di masjid ketika Lebaran dan hari besar lainnya. Nih, model seprah begini kamu bisa dapatkan di Pulau Subi, Kabupaten Natuna. Unik kan? Tapi bagaimana cara ngabiskannya ini ya? Saya aja bingung. Hal yang keenam yang perlu kamu ketahui tentang Natuna adalah kerajinan. Kerajinan tangan di Natuna, terutama di Pulau Serasan, adalah terbuat dari pandan. Kerajinan tangan dari pandan diantaranya adalah tikar pandan. Berbagai corak dan motif warna tikar pandan asal Serasan. Selain itu, tas, dompet, dan lain sebagainya. Cantik kan? Pastinya. Selanjutnya adalah batik tikar Serasan khas Natuna. Batik tikar Serasan merupakan hasil rancangan desainer kondang almarhum Ramil. Almarhum Ramil memproduksi batik itu karena terinspirasi oleh keelokan anyaman tikar pandan hasil tangan terampil para pengrajin di Serasan, Natuna. Pada tahun 2011, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Hajah Yusnani Ilyasabli mematenkan motif pandan menjadi batik pandan khas Natuna. Batik ini menjadi salah satu produk unggulan khas Kepulauan Riau. Batik tikar Serasan ini telah beberapa kali ditampilkan dalam berbagai acara busana, baik di Kepri maupun mancanegara, seperti di Den Haag Belanda dan di Jerman. Keren kan? Nggak nyangka ya? Hal yang ketujuh yang perlu kami ketahui tentang Natuna adalah musim utara. Tinggal di Natuna tidak hanya kegembiraan yang didapatkan, tetapi pada musim utara adalah musim yang sulit bagi masyarakat Natuna, yaitu pada bulan November, Desember, dan Januari. Pada musim ini yaitu angin yang begitu kencang, curah hujan yang begitu tinggi, dan gelombang biasanya mencapai lebih dari 5 meter, sehingga sulit masyarakat untuk mencari ikan ke laut. Dan kapal-kapal penumpang pun sulit untuk datang ke Natuna ini. Ini nih contohnya di daratan aja begini, gimana lautnya? Makanya saran saya kalau kamu mau datang ke Natuna jangan yang di bulan-bulan tadi ya. Kalau pada bulan lainnya insya Allah menyenangkan deh. Ayo ke Natuna.
Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih.